Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Azara dengan NIM 33362200074. Saya akan menjelaskan metodologi penelitian dengan judul Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Alternatif Cibubur. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian ini. Transportasi merupakan suatu perpindahan manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan. Berdasarkan WHO, terdapat 1,35 juta kasus kecelakaan yang terjadi tiap tahunnya dan menyebabkan korban jiwa. Akibatnya, terdapat 20 juta hingga 50 juta lebih korban yang menderita cedera fisik tidak fatal dan banyak diantaranya menjadi cacat fisik. Kecelakaan lalu lintas juga berdampak merugikan pada sebagian besar negara sekitar 3%. Jalan alternatif Cibubur berlokasi di perbatasan antara Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan Jakarta Timur. Di sekitar jalan tersebut terdapat beberapa pusat perbelanjaan dan berada pada posisi strategis. Hal tersebut yang berpengaruh terhadap arus lalu lintas di jalan alternatif Cibubur. Meningkatnya volume kendaraan menyebabkan semakin tingginya kerawanan dan keindikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2022 terdapat kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal 10 orang, luka berat 5 orang, luka ringan 1 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis daerah rawan kecelakaan atau black site, titik rawan kecelakaan atau black spot di ruas jalan yang ada di Jalan Alternatif Cibubur. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur, bagaimana analisis tingkat kecelakaan tertinggi dengan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan, alternatif apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut merupakan tujuan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur. Yang kedua, mengetahui analisis tingkat kecelakaan tertinggi dengan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan. Dan yang ketiga, mengetahui alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Batasan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya dilakukan pada ruas jalan alternatif Cibubur. Yang kedua, dilakukan pada hari Senin dan rush hour pada pukul 6 WIB sampai 8 WIB dan 16 WIB sampai 18 WIB. Yang ketiga, kejadian kecelakaan yang akan dilihat dan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang tercatat dalam data selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang keempat, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode angka ekivalen kecelakaan. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, sebagai referensi penelitian selanjutnya pada ruas jalan alternatif Cibubur, memberikan informasi tingkat kecelakaan tertinggi di ruas jalan alternatif Cibubur, sebagai pembelajaran serta pengetahuan tentang analisis kecelakaan serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, dan yang terakhir, untuk memahami masalah dengan lebih baik, mengembangkan solusi yang tepat, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan merencanakan sumber daya yang dengan lebih optimal dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah Jalan Alternatif Cibubur merupakan jalan Transyogi yang memiliki nama awal Jalan Raya Cibubur Jonggol, adalah sebuah nama jalan nasional yang menjadi penghubung antara DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi dengan Jonggol. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama kecelakaan serta bagaimana cara meminimalisir penyebab kecelakaan tersebut, Andre J. Sihombing dan Hera Widya Stuti melakukan penelitian terkait kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 dengan judul Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang dengan menggunakan metode uji hipotesis dengan one way ANOVA dari program IBM SPSS 25. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan bulan dan hari terjadinya kecelakaan memberikan hasil yang sama identik, tidak terpengaruh terhadap kejadian kecelakaan. Sedangkan jam terjadi kecelakaan, jenis kelamin pelaku, dan kondisi cuaca saat terjadinya kecelakaan memberikan hasil berbeda nyata atau berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan. Berikut merupakan keterkaitan penelitian.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas di jalan alternatif Cibubur, mengetahui analisis tingkat kecelakaan tertinggi dengan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan, mengetahui alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penulis akan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan untuk menganalisis tingkat kecelakaan yang terjadi. Pada penelitian pertama tentang mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang. Hal ini dapat diterapkan di ruas jalan alternatif Cibubur karena merupakan jalan yang sering dilewati pengendara dan banyak terjadi kecelakaan. Berikut merupakan landasan teori yang digunakan. Yang pertama ada pengertian lalu lintas. Lalu lintas dapat didefinisikan sebagai pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana transportasi melalui jalur tertentu. Yang kedua ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga kematian. Yang ketiga ada angka ekivalen kecelakaan. Angka ekivalen kecelakaan adalah suatu metode untuk menghitung tingkat kecelakaan dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kategori kecelakaan berdasarkan tingkat keparahannya. Lalu yang keempat ada klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu ada klasifikasi berat, sedang, ringan, dan klasifikasi lain. Berikut merupakan prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada survei pendahuluan dan tinjauan pustaka. Untuk mengetahui secara nyata mengenai kondisi jalan dan lalu lintas di lokasi penelitian serta mengkaji literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait analisis kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang diperoleh dari pihak luar dan bukan merupakan hasil survei pribadi yang berupa data laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan alternatif Cibubur selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga tahun 2023. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung berupa dokumentasi dan data geometrik jalan alternatif Cibubur. Yang ketiga, analisis data. Untuk mendapatkan hasil penelitian berupa karakteristik kecelakaan lalu lintas, lokasi rawan kecelakaan, serta upaya pencegahan. Yang keempat ada interpretasi hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari hasil yang telah dibuat dari setiap hasil penelitian dan memberikan saran kepada para pembaca tentang kecelakaan lalu lintas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada variabel terikat, bebas, dan kontrol. Variabel terikat ada jumlah kecelakaan lalu lintas, tingkat keparahan kecelakaan, dan jumlah korban. Variabel bebas ada perilaku dan kondisi pengemudi, kondisi kendaraan yang melintas, geometri jalan, serta rambu dan marka jalan, dan kepadatan lalu lintas. Variabel kontrol ada rush hour pada pukul 6-8 WIB dan 16 WIB sampai 18 WIB. Lokasi di jalan raya alternatif Cibubur, dan yang terakhir ada kendaraan mobil, motor, dan truk. Berikut merupakan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada penentuan lokasi. Pada bagian ini dilakukan penentuan lokasi berdasarkan tata guna lahan serta gambaran kondisi lokasi penelitian. Yang kedua, karakteristik kecelakaan lalu lintas. Data yang diperoleh dapat dianalisis berdasarkan karakteristik kecelakaan lalu lintas berdasarkan lokasi kejadian, waktu kejadian, kelas korban, serta jenis kendaraan. Yang ketiga, analisis kecelakaan dengan angka ekivalen kecelakaan. Data kecelakaan yang sudah dikelompokkan jumlah korban berdasarkan kelas korban, kemudian bobot menggunakan pembobotan angka ekivalen kecelakaan. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.